ISK bisa terjadi saat bakteri masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang. Banyak anak cerdas tapi mengalami speech delay. Karena hal-hal ringan, misalnya Halo dokter, apa kabar? halo, baik. Sahabat Alia sendiri gimana? Baik dong dok. Dok, tanya-tanya boleh nggak dok? Oke. Dok, apa yang bikin perut anak terasa penuh padahal belum makan sedikit pun? Kembung. Dok, perut anak kadang keras dan bikin rewel. Namanya apa ya dok? Kembung. Apa yang bikin anak susah makan? Perut terasa nggak nyaman, tapi bukan diare. Kembung. Wah, betul semua dok. Kok bisa tahu semua tentang masalah perut anak? Kenalan dulu dong dok. Halo, saya Dr. Topan Brian Kiting, spesialis bedah anak di Alia Hospital. Dan sebagai dokter bedah anak, saya menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan bedah anak dan saluran cerna anak, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Keseharian saya di klinik bedah tentunya memeriksa anak yang datang dengan keluhan. Salah satunya yaitu perut kembung tadi. Untuk memastikan diagnosisnya harus tepat, serta memberikan perawatan non-bedah kalau kasusnya bisa ditangani tanpa operasi. Kemudian juga menentukan langkah bedah jika diperlukan, termasuk operasi kecil maupun operasi yang lebih kompleks. Mitos atau fakta dok, anak kembung bisa karena makan terlalu cepat atau kebanyakan gas? Itu fakta ya, makan yang terburu-buru atau makan atau minum yang mengandung soda cukup banyak bisa bikin perut anak menjadi nggak nyaman. Kalau ini dok, mitos atau fakta, perut anak kembung berarti ususnya malas kerja? Nah, itu fakta ya, meski nggak semua kembung penyebabnya usus yang malas kerja. Mitos atau fakta sih dok, semua anak kembung pasti nangis dan rewel banget. Mitos loh ya, nggak semua anak pas kembung jadi rewel. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh dong? Dok, sebenarnya apa sih penyebab kembung itu? Kembung pada anak itu ya, perut terasa penuh, keras atau membesar karena banyak berisi gas. Ya, bisa bersumber dari makanan atau cairan yang belum tercerna dengan baik di saluran cerna. Bisa terjadi karena hal-hal ringan, misalnya makan terlalu cepat atau minum banyak gas atau minum bersoda. Tapi kadang kembung juga bisa jadi tanda masalah yang serius seperti di usus, seperti sumbatan usus yang tidak bekerja normal. Dok, kalau ada anak yang sering kembung dan ingin memeriksakan ke klinik bedah anak, penanganannya akan seperti apa sih dok? Kalau anak mengalami kembung berat, apalagi disertai perut keras, muntah, tidak bisa buang air besar atau terlihat lemas, penanganannya biasanya lebih intensif ya dan bertahap, seperti pemeriksaan menyeluruh. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian menanyakan riwayat penyakitnya. Kadang-kadang juga diperlukan pemeriksaan penunjang seperti USG, ya, X-ray untuk memastikan penyebab kembungnya. Nah, yang kedua, dokter melakukan stabilisasi ya kondisi anak. Nah, anak yang muntah biasanya kan tuh dehidrasi ya sehingga perlu diberikan cairan infus supaya kondisi menjadi stabil kembali sebelum dilakukan langkah berikutnya. Yang ketiga, penanganan medis ya berupa pemberian obat biasanya. Jika kembung karena ususnya tidak bekerja, kadang cukup dengan istirahat usus saja, pasiennya dipuasakan dan diberi vitamin penguat gerakan usus atau diet khusus. Nah, yang berikutnya kadang diperlukan tindakan bedah ya kalau ada sumbatan usus atau kondisi yang membahayakan. Dok, kalau anak kembung harus sampai dibedah, alat apa sih yang dipakai? Jadi sekarang ada cara pembedahan yang lebih modern yang kurang memberikan trauma atau luka yang besar ya, yang disebut dengan bedah minimal invasif dengan menggunakan alat yang disebut laparoskopi. Ya, artinya kita tidak perlu membuat sayatan besar di perut.
Laparoskopi itu terdiri dari beberapa alat kecil ya. Ya, bro, ada yang namanya disebut kamera ya. Kemudian kamera ini nanti yang akan mengirim gambar langsung ke monitor sehingga seluruh kondisi organ di dalam perut itu akan terlihat dengan jelas tanpa membuka perut dengan membuat luka yang besar. Kemudian ada instrumen-instrumen kecil ya untuk memegang, untuk menggunting, memotong dan menjahit ya, yang semuanya dilakukan di perut anak dengan luka yang sangat kecil. Nah, keuntungan laparoskopi ya biasanya lukanya lebih kecil dan bekas luka operasinya hampir tidak terlihat. Jadi risiko infeksi juga lebih rendah dan anak menjadi lebih nyaman dan bisa cepat pulih atau bergerak setelah operasi. Dengan kata lain, pembedahan dengan laparoskopi ini anak akan lebih cepat pemulihannya. Nah, karena lukanya kecil, maka durasi perawatan lebih singkat ya. Biasanya anak bisa pulang lebih cepat dibandingkan dengan operasi yang terbuka atau konvensional. Nah, di Alia Hospital, laparoskopi anak itu sudah dilakukan dengan baik, dengan tim bedah yang berpengalaman dan alat-alat yang monitor yang modern. Jadi prosedurnya bisa dipastikan aman, minim stres buat anak. Dok, tipsnya dong biar anak nggak gampang kembung. Supaya anak gak gampang kembung, ada beberapa tips sederhana ya, tapi efektif. Misalnya pertama, makan perlahan dengan porsi kecil. Jangan terburu-buru memberi makan yang terlalu cepat dan porsi yang besar, karena bisa bikin perut anak terasa penuh dan kembung. Yang kedua, hindari minuman bersoda atau berkarbonasi. Ya, karena gas dari minuman ini bisa menumpuk di dalam perut anak dan membuat kembung. Yang ketiga, perhatikan jenis makanan. Beberapa makanan seperti kacangan, kubis, atau makanan berlemak tinggi bisa memicu pembentukan gas yang berlebihan. Yang keempat, ajak anak untuk bergerak ya setelah makan. Karena aktivitas ringan seperti berjalan santai membantu pencernaan dan mengurangi penumpukan gas di dalam usus. Berikutnya, segera konsultasikan ke dokter kalau gejala-gejala serius muncul. Biasanya berupa kalau perut keras, disertai muntah, atau anak terlihat lemas. Ya, jangan tunggu lama. Konsultasikan ke klinik bedah anak supaya dokter bisa memeriksa dan menentukan langkah yang terbaik secepatnya. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama. Sahabat Alia, jangan pernah sepelekan kembung ya, karena bisa jadi kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi penyakit yang serius. Jangan ragu dan takut untuk memeriksakan ke klinik bedah anak, karena ke klinik bedah anak bukan berarti harus operasi,